Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman ASN Muda Jawa Timur. Selamat datang di podcast kami yang berjudul Mengabdi dengan Hati untuk Negeri. Nama saya Rizal yang akan memandu podcast ini. Kali ini kita mau berbincang-bincang santai tentang cinta tanah air dari sudut pandang kami, yakni para CPNS yang setiap harinya bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan di daerah kami masing-masing. Saat ini, kita mungkin sudah tidak memegang senjata seperti para pahlawan di masa lalu. Tapi tugas kami sehari-hari di fasilitas kesehatan adalah bagian dari perjuangan itu sendiri. Teman-teman, menurut kalian, apa sih bentuk nyata cinta tanah air di pekerjaan kita sehari-hari? Mungkin Dokter Wahyu bisa memberikan sedikit pandangan. Terima kasih dokter atas waktunya. Menurut saya, bentuk nyata yang saya terapkan dalam pekerjaan saya sehari-hari adalah empati di tengah tekanan. Jadi kebetulan saya bekerja di IGD, dan IGD itu tempat yang menurut saya penuh tekanan. Jadi yang datang ke IGD itu rata-rata dalam kondisi fisik maupun psikis yang tidak stabil. Bukan hanya pasien, namun juga keluarganya. Jadi, bila tidak ada empati di IGD, bisa-bisa kegaduhan yang terjadi. Jadi, empati di tengah tekanan tersebut, entah itu menjaga tutur kata, menjaga kesabaran, menjawab dengan sabar pertanyaan pasien atau keluarganya, itu adalah cerminan nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Seperti itu, dokter. Baik. Saya ingin dengar kalau dari Dokter Amelia, mungkin pandangan dokter. Bagaimana, Dok? Saya, Dr. Amelia, sebagai seorang dokter spesialis anak, biasanya orang-orang hanya mengetahui kita hanya mengobati anak yang sakit. Tapi kita juga harus memastikan tumbuh kembang optimal pada setiap anak, agar lahir generasi anak Indonesia yang hebat dan kuat untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dokter anak akan selalu aktif memberikan edukasi sejak anak lahir ke dunia. Awalnya kita bisa memberikan edukasi mengenai pentingnya ASI, imunisasi lengkap, nutrisi anak untuk mencapai pertumbuhan optimal, dan stimulasi untuk mencapai perkembangan sesuai usia anak. Wah, menarik juga. Bagaimana kalau Mas Aji? Menurut Mas Aji, bagaimana bentuk cinta tanah air itu, Mas? Ya, baik dok. Bagi saya, seorang IT di rumah sakit ya, cinta tanah air bagi saya adalah memastikan sistem rumah sakit itu berjalan aman dan lancar. Dengan menjaga keamanan data pasien, kestabilan jaringan, dan keandalan aplikasi, itu saya turut mendukung pelayanan kesehatan yang menjadi hak setiap warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Bekerja profesional dan penuh tanggung jawab di balik layar itu adalah bentuk pengabdian saya untuk Indonesia. Nah, terima kasih Mas Aji. Satu lagi, saya ingin dengar dari Mbak Neneng. Menurut Mbak Neneng bagaimana? Baik, terima kasih dokter atas kesempatannya. Bentuk cinta tanah air bagi saya sebagai asisten medis adalah memastikan bahwa teknologi itu bisa menyembuhkan, bukan hanya membahayakan. Berdiri di balik alat radiologi dan memastikan setiap dosis aman, setiap prosedur tepat, dan setiap pasien terlindungi. Karena radiasi itu seperti pisau bermata dua, ia bisa menyelamatkan, tapi juga bisa membahayakan jika tidak dikendalikan. Ketika kami menghitung dosis radiasi dengan cermat, ketika kami melakukan quality control modalitas pencitraan, ketika kami memastikan alat proteksi dalam kondisi baik, itu bukan hanya pekerjaan teknis, tapi bentuk tanggung jawab kepada rakyat Indonesia. Karena setiap pasien yang datang adalah bagian dari bangsa ini. Ya, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mendengarkan pengalaman langsung dari para panelis yang sudah berpengalaman. Misalkan Dokter Alif, ceritakan mungkin bisa bagaimana pengalaman dokter di lapangan dalam kaitannya dengan cinta tanah air ini, Dok. Baik, terima kasih atas kesempatannya dokter. Jadi saya masih ingat ketika itu saya masih internship. Jadi internship ditempatkan di salah satu puskesmas di kota kecil, di mana itu daerah pegunungan. Ya, jadi kami saat itu mendapat panggilan dari salah satu warga
di mana warga itu akan melahirkan dan kondisinya pada saat itu hujan deras dan warganya ini tempat tinggalnya itu di daerah atas, jadi di pegunungan. Dari kami harus naik ke atas seperti itu. Jadi kami dengan membawa alat-alat kami yang ada di puskesmas, kemudian membawa kendaraan kami yang ada dengan penuh semangat untuk membantu, kami naik ke tempat warga tersebut. Nah, di sana ketika kami membantu proses persalinannya dan akhirnya bayinya bisa lahir dengan selamat, kemudian sehat, di situ saya tersadar bahwa di tengah keterbatasan kami, di fasilitas kesehatan kami di daerah terpencil tersebut, daerah yang eh, kurang tersebut, kami bisa memberikan pelayanan yang optimal dan eh, kami bisa meningkatkan juga rasa cinta tanah air kami, bahwa walaupun kita kekurangan, kita tetap bisa memberikan yang optimal. Jadi rasa cinta tanah air itu tidak hanya tumbuh dari kita berperang seperti tadi, tapi juga bisa tumbuh dari tempat yang paling membutuhkan seperti itu. Cerita yang mengena ya Dokter Alif. Satu lagi, mungkin kita bisa mendengar dari Dokter Novendi. Silakan dokter. Baik, terima kasih Dr. Rizal. Ya mungkin cerita saya lebih kurang sama, hampir mirip ya dengan Dr. Alif, karena memang problem di Indonesia ini adalah masalah pemerataan fasilitas kesehatan yang belum optimal. Jadi saya pernah ditugaskan di suatu daerah yang terpencil. Jadi saya dihadapkan harus melakukan tindakan anestesi pada anak usia sekitar usia 5 tahun yang memerlukan operasi darurat dengan fasilitas yang terbatas. Ya, daerah tersebut tidak memiliki fasilitas yang memadai dan anak ini tidak dapat dirujuk segera ke fasilitas yang lebih memadai karena alasan lokasi yang jauh dan kondisinya juga tidak stabil atau kritis. Jadi pada saat itu saya dan tim saya bekerja keras menyiapkan peralatan anestesi dan bersama dokter bedah melakukan tindakan operasi dengan sumber daya minimal pada saat itu. Nah, selama proses anestesi ini saya jujur merasa terharu dengan kondisi anak tersebut dan di mana pada saat itu keluarga juga sangat berharap pada kita dan selama tindakan pembedahan ini saya sangat menjaga anak ini, memantau kondisi tanda vitalnya, saya pantau, saya pastikan dalam keadaan baik selama tindakan operasi. Dan saya di sini merasa bahwa saya tidak hanya melakukan tindakan sebagai atau tugas sebagai seorang dokter, tapi saya juga bagian dari masyarakat yang ingin membantu. Dan alhamdulillah setelah operasi anak kecil tersebut selamat dan dapat kembali kepada keluarga. Saya merasa sangat bahagia, puas, bangga dan terharu pastinya. Tidak hanya karena dapat menyelamatkan pasien ini, tapi juga karena saya dapat berperan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya masyarakat di daerah terpencil. Nah, cerita ini membuat saya semakin menyadari bagaimana pentingnya cinta tanah air dan peran kita sebagai dokter yang melayani masyarakat, terutama di daerah terpencil, yang mana masyarakat-masyarakat tersebut jauh dari pusat kesehatan yang memadai dan mereka lah yang paling membutuhkan bantuan. Ya mungkin itu dari saya, Dokter Risa. Ya, terima kasih atas ceritanya Dokter Alif dan Dokter Novendi. Sekarang terakhir sesi kita sekarang mau tutup dengan refleksi bersama. Apa sih harapan kalian untuk Indonesia ke depan? Terutama nih sebagai ASN di bidang pelayanan kesehatan. Mungkin dari Mbak Dewinta dulu. Iya, dokter. Kalau mungkin peran saya di rumah sakit itu termasuk bidang yang minoritas ya, dok. Sebagai bagian hukum di rumah sakit, harapan saya itu terwujudnya sistem pelayanan kesehatan nasional yang lebih tertib hukum, akuntabel, dan berkeadilan. Jadi untuk setiap kebijakan, regulasi, dan perjanjian kerjasama di rumah sakit itu disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, semoga ke depannya kita mampu memaknai cinta tanah air itu sebagai tanggung jawab kita terhadap atau kontribusi kita dalam berkarya sesuai dengan profesi masing-masing. Gitu, dokter. Iya. Kalau Mas Aji, apa harapan Mas Aji?
Ya, dokter. Kalau dari saya sebagai IT di bidang kesehatan, ini Indonesia memiliki sistem kesehatan yang merata, berkualitas dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat hingga ke pelosok negeri. Pelayanan kesehatan semakin modern, terintegrasi secara digital, serta didukung tenaga kesehatan yang profesional dan berintegritas, sehingga hak masyarakat untuk hidup sehat, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 benar-benar terwujud. Karena ketika rakyat sehat, Indonesia akan menuju bangsa yang lebih kuat dan maju. Begitu, dokter. Ya, mungkin satu lagi yang berhadapan dengan pasien, Dokter Alif. Apa harapan Dokter Alif? Harapan saya sebagai dokter ya untuk bangsa ini pemerataan kesehatan dan juga pendidikan dokter. Jadi Indonesia itu tidak hanya ada di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, di kota-kota besar, tapi juga ada di bagian paling ujung Kepulauan Talaut. Yang sudah seyogyanya masyarakat di sana itu mendapatkan akses yang sama untuk kesehatan dan juga pendidikannya, seperti di kota-kota besar. Selain itu juga saya berharap terhadap teman-teman sejawat kita yang mengabdikan hidupnya untuk memberikan pelayanan di daerah terpencil bisa mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya, yaitu terjaminnya kualitas hidup mereka. Seperti itu, dokter. Terima kasih kepada 7 panelis yang merupakan ahli di bidangnya masing-masing. Terima kasih juga pada penonton yang sudah menyimak podcast kami. Akhir kata, mari kita terus merawat semangat cinta tanah air dengan bekerja sepenuh hati di bidang kita masing-masing. Karena pengabdian di bidang kesehatan itu adalah wujud nyata kecintaan kita kepada bangsa kita. Dari Jawa Timur, kami siap mengabdi untuk Indonesia yang tangguh dan berdaulat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.